Ini kan kalau pembukaan selalu ya Rabbi sholli ala Muhammad, sholawat dulu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simtud duror ya sama. Dia ulami ya sama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang kita harapkan dari Allah untuk Rasul, kita cuma minta. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kita itu bisa sebetulnya sholawat langsung ke Nabi Muhammad dengan mengatakan usolli ala nabi, itu boleh. Tapi kata Imam Hasan, kok berani? Lisan yang pernah dipakai berbohong, lisan yang pernah dipakai riba, kata Imam Hasan Al-Basri, lisan ini tidak pantas untuk mengucap sholawat langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul juga mengajarkan bahwa bagaimana caranya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan minta kepada Allah terlebih dahulu. Minta kepada Allah, ya Allah berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka dalam hal ini yang memberi siapa? Kita atau Allah? Allah yang memberi. Kita cuma minta ke Gusti Allah. Karena kalau Allah yang memberi sholawat kepada Nabi Muhammad, itu jauh lebih pas daripada kita yang banyak dosanya ini yang sholawat langsung nang Kanjeng Nabi. Makanya di sini disebutkan ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli ala Muhammad, berikan sholawat kepada Rasul. Sholawat ini satu perintah yang beda dengan perintah yang lain. Ya, ketika Allah memerintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian supaya kalian jadi orang yang bertakwa. Allah tidak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang mendengarkan, yang beriman, kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, pergilah penuhi zikrullah. Tapi Allah tidak Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Perintahnya untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah riba. Kalau Allah boleh meriba. Riba untuk apa? Riba pahala kita itu. Allah tidak pernah balas sama. Allah kita melakukan satu kebaikan dibalas berapa sama Allah? 10 diriba sama Allah. Allah boleh. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, kata Allah. Allah akan menghancurkan riba, tapi sedekah itu akan diribakan, didobel-dobel. Tapi dari Gusti ada beberapa hal yang kalau kita lakoni dari sifatnya Allah, Allah senang. Seperti Allah itu dermawan, Allah itu loman. Kalau kita loman, Allah senang. Allah itu maha memaafkan. Kalau kita suka maafkan orang lain yang salah sama kita, Allah senang. Tapi ada sifatnya Allah, kalau kita lakoni, Allah murka, sombong. Allah murka, kalau Allah pantas sombong. Lah kalau yang potongannya seperti kita ini, sombong, itu berarti nantang Gusti. Allah itu meribakan sedekah. Tidak ada ceritanya Anda sedekah kemudian dibalas sama dengan yang Anda keluarkan, tidak. Minimal 10 kali, bisa 70 kali, bisa 700 kali, atau bisa jumlahnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah boleh, kalau menungso ojo macam-macam. Bang Dedel, renten, bunga, BPKB langsung cair. Nah, ini penyakit. Siapa yang nantang nang Gusti Allah, Allah tidak akan kasih ampun. Ya, semoga kita dikasih tobat oleh Allah. Kadang-kadang ustadz lho Pak takon teng kula. Beb kula niki badhe buka usaha, Beb. Sing pertama nanti donga, Beb. Sing nomor kali menawi angsal kula utang teng bank. Ngoten. Boleh ndak saya utang ke bank, ke koperasi? Saya ndak jawab, saya cuma bilang, sampean kan tahu hukumnya. Nggih semrap. Napa hukumnya? Haram, Beb. Lah apa sampean tanya sama saya? Lah mau sampean bilang haram apa aku tinggal halal no ta? Nggih. Ojo nggangge dak lho. Antum sudah tahu. Ustaz sih, apa mana sih getas? Ustaz dia tahu. Saya tidak jawab, saya cuma balik tanya. Sampean kan tahu hukumnya riba? Tahu, Beb. Lah sampean kan Ustaz mondok lebih lama dari saya. Iya, kadang-kadang kepepet. Loh, kadang-kadang kepepet. Ya, ketika orang tidak peduli dapat uang dari mana, Allah tidak peduli masukkan dia neraka dari jalan yang mana. Mungkin-mungkin selamat, nggih.
Makanya untuk yang lain Allah tidak melakukan, tapi untuk sholawat sebelum perintah Allah itu memberi kabar dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kabar dulu baru perintah. Ya Rabb, semoga kita diterima sholawatnya. Allah menyampaikan sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya yang jumlahnya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tidak ada perintah yang ditolak dan tidak ada satu hal yang dilanggar oleh mereka. Kalau perintahnya Allah mereka kepada para malaikat sujud, mereka akan sujud ila yaumil qiyamah. Kalau perintah kepada mereka rukuk, mereka rukuk ila yaumil qiyamah. Kalau mereka diperintahkan jaga neraka tidak pakai sambat. Waduh enak sih di surga rek. Tidak ada begitu. Mereka wis opo dari Allah dilakoni dengan sesempurna mungkin. Itu di akhirat mereka masih mengatakan, ya Allah ampunilah kami karena kita tidak bisa beribadah yang sebagaimana engkau ini layak untuk disembah. Malaikat tuh gak tahu maksiat, gak rabi, gak mangan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu masih mohon maaf kepada Allah, ya Rabb maafkan kami karena kita ini belum bisa beribadah kepadamu yang selayaknya engkau disembah. Malaikat itu awak iki sembahyang jamaah ping pindho nang masjid surga. Lho ya apa? Inti ka ana blas ya. Nah, Allah mengatakan kepada kita sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya yusholluna fi'il mudhari past present and future tense. Ya. Dulu, sekarang dan yang akan datang itu Allah akan senantiasa yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi dengan cara-cara yang berbeda. Allah dengan cara ngangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Dan derajatnya Rasul itu tidak ada satu momen pun kecuali pasti tambah naik. Makanya doa jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairah, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad kebaikan, balasan dan yang sesuai dengan ya apa pantasnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang tahu balasan untuk Rasul itu memang Allah, kita tidak tahu. Saya tadi ngomong begini dengan sekarang itu derajatnya Rasulullah lebih tinggi lagi sudah. Setiap saat diangkat oleh Allah itu bentuk sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat mendoakan Rasul SAW. Kita minta kepada Allah dulu, baru diperintah ya ayyuhalladzina amanu. Alus undangan itu. Wahai orang-orang yang beriman, celuk mbak Allah. Nah, kalau kita ini mau sholawat, ya, berarti adalah cahaya iman itu di dalam hati. Semoga istiqomah. Wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan sampaikan salammu. Ini perintah yang diawali dengan kabar, saya pun melakukan. Saya pun melakukan. Katanya Gusti Allah, gak main-main hadirin. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah ditanya, ya Habib, sekarang Allah ini apa yang dilakukan Allah? Dijawab oleh beliau, di antara yang dilakukan Allah saat ini adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengangkat derajatnya kanjeng, karena sifatnya yusolluna, senantiasa bersolawat kepada Rasul SAW. Nah kita ini diperintah untuk seperti itu. Sholat yang kita lakukan dalam Allahu Akbar, mulai takbiratul ihram sampai salam, mari Fatihah boco Yasin misalnya, mari rakaat kedua habis Fatihah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Al-Baqarah dibaca. Boco Al-Baqarah itu kalau Anda waktu mau sebelum salam tidak mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebelum salam, sholawat pas tahiyat itu, ya kan, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh dilanjut dengan sholawat Ibrahimiyah dan itu lebih baik. Kalau ketika mau sholat akan salam, mari tahiyat gak katik sholawat, langsung assalamualaikum, gak sah sholatnya. Padahal sudah baca Al-Baqarah sampai surat Yasin loh gimana. Bayangkan, Anda setelah Fatihah gak baca surat, tapi akhir Anda baca sholawat, sah sholatnya.
Anda ruku, sujud, iktidal, tidak membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi, sah salat Anda asal cukup waktunya. Tumakninanya dapat, itu boleh, walaupun sunnahnya lebih baik dibaca. Tapi kalau sebelum salam tidak sholawat kepada Rasul, maka tidak diterima sholat jenengan nang Gusti Allah. Finalnya itu sholawat. Anda kepingin tahu pertandingan sepak bola, Piala Dunia, karena Piala Akhirat tidak ada. Piala Dunia, bal-balan Piala Dunia. Kapan Anda tahu pemenangnya? Kalau sudah main di final. Menang di final, baru dia, oh ini yang juara. Yang menang itu juara. Kapan finalnya sholat? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sholawat kepada Rasul itu ada hukumnya, ada wajib ketika seperti sholat, ada sunnah ketika sehari-hari, ada haram ketika sholawat itu dibikin mainan. Itu haram. Itu menghina ke sholawat. Gitu-gitu ya, hati-hati. Ojo sholawat gitu. Atau sholawat dipakai untuk maksiat. Sholawat dipakai untuk maksiat. Orkesan dikasih sholawat. Ada. Bukan saya tahu hadir, bukan. Cuman kan sekarang zaman HP, orang bisa lihat sholawat digawe di orkesan. Haram. Tapi kalau wajibnya seperti di dalam sholat, dan seperti ketika jenengan sehari-hari diam-diam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan lain sebagainya. Sholawat yang kita bacakan kepada Rasul SAW itu akan disampaikan kepada Nabi Muhammad dan dibales oleh Rasul. Ya, kita kalau seneng sama pemain bola, kirim DM di Instagramnya, tidak mungkin dibales. Ukti-ukti ini yang kirim DM ke opa yang dari Korea, tidak mungkin dibales, diblokir yang iya. Mana ada yang dibalas sama mereka. Tapi kalau Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad, satu-satunya yang dikatakan oleh Habib Umar, Habibika asy-syafi'il musyaffa, satu-satunya kekasihnya Allah yang asy-syafi', yang memberi syafaat, dan yang musyaffa', yang diberi syafaat oleh Allah, satu-satunya yang bisa memberi syafaat itu akan membalas solawat dari panjenengan. Alhamdulillah, semoga kita diberi istiqomah oleh Allah, diberikan oleh Allah keberkahan dan keistiqomahan dalam membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam keistiqomahan kita itu ada keberkahan dan semoga diterima. Karena kalau cuman istiqomah dok gak diterima, itu ya akan muspro. Istiqomah dan diterima oleh Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga pembahasan tentang Dia Ulami ini membuat kita semakin meresapi. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan?